Apakah lo ngerasa kecanduan sama sesuatu? Media sosial mungkin? Mungkin lo yang nonton video ini merasakan itu ya, yaitu kecanduan media sosial yang bisa ngasih dampak buruk buat jangka panjang. Lo bisa jadi orang yang susah fokus, terbiasa buang-buang waktu untuk hal yang gak berguna, yang lebih parah lagi bisa berdampak ke kesehatan mental lo, kayak gak percaya diri, susah berkomunikasi, dan no lab gitu ya. Lo lebih nyaman sendirian di kamar lo dibandingkan harus bersosialisasi dengan orang lain di luar sana. Kalau lo ngerasain semua yang gue sebutin tadi, pas banget. Karena di video kali ini, gue akan kasih tahu sesuatu yang bisa ngebantu lo untuk lepas dari kecanduan itu. Ini udah teruji ya, karena banyak orang udah nerapin, dan hasilnya mereka terlepas dari kecanduan tersebut, dan hidup mereka jauh lebih bahagia. So, tonton video ini sampai selesai, biar lo dapetin seluruh insight-nya, fokus dan jangan ngelamun dulu. Biar lo gak misinformation, supaya lo paham juga apa yang bakal gue jelasin, dan yang lebih penting, supaya lo dapetin ide menarik yang bisa ngubah kehidupan lo ke depannya. Karena kali ini gue bakal bahas dopamine detox. Oke, nah sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya dopamin itu apa sih? Singkatnya, dopamin itu adalah salah satu neurotransmitter di otak kita. Nah, dia ini bertanggung jawab buat ngebantu kita ngerasain perasaan senang, bahagia, dan puas. Jadi, kalau kita makan makanan yang enak, main game yang seru, atau dapetin like di media sosial, atau bahkan sekedar scroll media sosial aja, otak kita bakal lepasin dopamin, dan kita merasa bahagia gitu ya. Yang jadi masalah kalau kita sering mendapatkan dopamin atau hormon kebahagiaan ini dari hal-hal yang buruk buat jangka panjang hidup kita, karena hal ini bisa bikin kita kecanduan, kayak kecanduan scroll media sosial sampai lupa waktu, kecanduan makan makanan kurang sehat sampai obesitas, atau mungkin kecanduan pornografi yang kita sendiri udah tahu lah ya dampak buruknya itu apa, kayak kurang percaya diri, ngelihat lawan jenis sebagai objek seksual doang, dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana nih solusinya? Ya mungkin salah satu cara yang gue tawarin ya dopamine detox gitu. Apa itu? Makanya gue bakal bahas setelah ini. Seperti yang kita udah tahu, kalau terlalu banyak dapetin dopamin itu juga bisa jadi masalah, apalagi kalau dopaminnya itu dari hal-hal yang negatif kayak tadi ya. Nah, makanya dopamine detox itu sangat diperlukan di sini. Apa itu dopamine detox? Jadi, dopamine detox itu adalah cara buat ngurangin kecanduan dan kebiasaan buruk kita dengan cara ngebatasin aktivitas yang bisa ngelepasin dopamin atau hormon kebahagiaan itu tadi. Jadi, intinya kita ngasih waktu buat otak kita untuk istirahat dari semua rangsangan itu. Dopamine detox juga adalah suatu cara ngereset sistem otak kita supaya otak kita itu nggak ketergantungan sama rangsangan tertentu yang bisa bikin candu, kayak media sosial, main game, pornografi, dan lain-lain. Sebenarnya tujuan dari dopamine detox adalah mengurangi kecanduan dengan cara mengubah kebiasaan buruk jadi kegiatan yang lebih produktif lagi, kayak olahraga, coba belajar masak, baca buku, dan meditasi. Nah, aktivitas yang gue sebutin tadi emang sih ngasilin dopamin juga, tapi jauh lebih sehat daripada dopamin yang dihasilin dari scroll media sosial, main game, pornografi, dan kegiatan-kegiatan buruk dan kurang sehat lainnya. Sebenarnya dampak yang dihasilin dari kecanduan terhadap hal buruk tadi itu gak sesimpel yang kita kira ya bro. Ternyata ada beberapa juga yang menurut gua dampaknya lumayan serius banget buat hidup kita. Apa aja itu? Well, mari kita bahas. Karena mungkin banyak dari penonton video ini adalah Gen Z atau milenial ya, kayaknya banyak dari kita Gen Z atau milenial ini ngalamin kecanduan dalam menggunakan gadget dan media sosial ya. Maka dari itu gue bakal bahas atau sebutin dampak yang menurut gue cukup serius dari kecanduan gadget atau media sosial ini. Yang pertama, merasa iri dan membandingkan hidup lo dengan orang lain. Kita udah tahu sendiri lah ya, kalau sekarang media sosial itu udah jadi tempat orang untuk membagikan momen-momen menarik dalam kehidupannya, atau singkatnya ajang pamer. Banyak lalu lalang di media sosial tentang liburan, dapat pekerjaan, menikah, punya anak, belanja, flexing, dan lain-lain. Nah, keseringan lihat postingan-postingan kayak tadi bisa munculin rasa iri dan insecure. Kalau lo iri, akhirnya lo ngebandingin hidup lo dengan mereka, seakan hidup mereka lebih baik.
Dan kalau udah kayak gitu bakal ngasih dampak buat kesehatan mental lo. Yang kedua, merasa FOMO, takut tertinggal. Sosial media itu selalu bikin tren-tren baru yang rame diikuti oleh banyak orang. Istilahnya FOMO, fear of missing out. FOMO ini singkatnya adalah perasaan takut tertinggal, seolah-olah ngasih tekanan dan nuntut diri kita buat harus terus update dan ngelakuin hal yang sama seperti yang mereka lakuin. Misalnya, lo harus ikut tren terbaru, lo harus cobain makanan viral terbaru, lo harus punya model pakaian terbaru, atau bahkan gadget terbaru, dan lain-lain. Dampaknya lo jadi mudah cemas, khawatir, gak pede, dan selalu ngedorong diri lo untuk menjadi lebih rutin membuka sosial media supaya lo gak ketinggalan sama info-info tren terupdate. Yang ketiga, merasa kesepian. Udah banyak penelitian dilakuin dan nemuin kalau semakin tinggi tingkat penggunaan sosial media seperti TikTok, Facebook, dan Instagram, makin tinggi juga perasaan sendiri atau kesepian. Coba lo bayangin, rutin buka sosmed setiap hari itu kayak mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Berapa banyak di antara kita yang udah jarang tegur-teguran sama tetangga rumah atau main sama teman-teman lama? Gua rasa nggak sedikit ya. Nah, akibatnya kehidupan sosial di dunia nyata yang lo alami itu tergantikan oleh aktivitas lo di media sosial. Yang keempat, merasa depresi dan cemas. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptain buat saling terhubung satu sama lain dengan cara berhadapan secara langsung, supaya mentalnya itu kejaga. Tapi, seiring perkembangan zaman, penggunaan sosial media secara berlebihan justru ngebuat hubungan face to face itu sedikit demi sedikit jadi hilang. Karena udah jarang bersosialisasi secara langsung, orang yang kecanduan sosial media itu sering ngerasa depresi dan cemas. Karena kebutuhan bersosialisasi secara langsung itu gak bisa digantiin sama sosialisasi lo di dunia maya. Yang terakhir, yang mungkin cukup parah juga menurut gue, yaitu mengalami cyberbullying. Sosial media juga sekarang udah gak jarang jadi tempat orang buat ngehujat, fitnah, ngejek, dan perbuatan agresif lainnya. Dan parahnya, kita juga punya kesempatan buat ngedapetin cyberbullying tadi ya. Coba lo bayangin mereka yang dapat cyberbullying perasaannya kayak gimana. Gak sedikit loh kasus tentang korban cyberbullying yang akhirnya bunuh diri buat mengakhiri hidupnya karena udah gak tahan dapetin komentar yang gak enak di hati. Nah, dampak-dampak tadi itu yang menurut gue cukup serius. Kalau dampak-dampak yang mainstream, misalnya kalau lo kebanyakan main game atau scroll media sosial, bisa bikin lo jadi kurang fokus, kayak males, dan bahkan bisa ganggu waktu tidur lo. Menurut gua kalau lo udah ngalamin itu semua, kayaknya lo harus mulai dopamine detox deh. Karena dopamine detox itu banyak banget manfaatnya. Apa aja sih? Dan di akhir gue juga bakal kasih tahu langkah ampuh yang bisa lo lakuin untuk mulai dopamine detox. Well, mari kita bahas. Nah, sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin dari dopamine detox ini. Kali ini gue cuma mau bahas beberapa aja ya, yang menurut gue penting. Pertama, lebih fokus dan produktif. Dengan ngurangin aktivitas yang ngasih dopamin berlebihan yang bisa bikin kecanduan, kita bisa lebih fokus dan produktif dalam kegiatan sehari-hari. Karena kita udah lepas dari kecanduan yang ngeganggu produktivitas kita sehari-hari. Kedua, lebih mindful. Dopamine detox bisa ngebantu kita buat lebih mindful dan bisa ngebantu dan ngebuat kita terbiasa untuk mengontrol diri sendiri karena kita jadi lebih sadar tentang apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa milih-milih lagi tuh yang mana aktivitas yang baik buat kita lakukan dan mana aktivitas yang nanti bakal berdampak buruk kalau kita lakuin secara terus-terusan. Ketiga, lo jadi lebih bahagia. Dopamine detox bisa ngebantu kita buat nemuin kebahagiaan dari hal-hal sederhana tanpa kita harus terus-terusan nyari dopamin dari hal-hal instan yang negatif kalau dikonsumsi secara terus-terusan. Kenapa begitu? Karena tadi ya, kita udah ngeriset hormon kebahagiaan dalam otak kita. Karena kita udah ngelakuin dopamine detox, atau bisa disebut juga puasa dopamin. Akhirnya, ketika kita nemuin hal-hal sederhana yang awalnya ngasih dopamin yang gak banyak-banyak amat, bisa ngebuat kita jauh lebih bahagia karena kita udah ngelakuin dopamine detox tadi. Lo juga pernah ngerasain kali ya, ketika lo pergi ke suatu tempat yang sama sekali gak ada sinyal internet, lo ngerasa kesiksa kan? Dan setelah lo kembali ke kota yang bisa akses internet lagi, lo pasti seneng banget. Nah, gitu contoh simpelnya. Sekarang gimana sih cara kita untuk mulai dopamine detox?
Well, mari kita bahas. Gue punya beberapa langkah yang bisa lo terapin buat mulai dopamine detox, dimulai dari yang mudah sampai yang ekstrim banget. Yang pertama, bikin jadwal penggunaan media sosial. Coba deh lo buat jadwal penggunaan media sosial. Jadwal ini bisa lo buat di waktu-waktu khusus kayak di waktu lo istirahat atau jam santai lo. Bisa juga ketika kerjaan atau tugas lo udah selesai. Dengan lo buat jadwal main sosmed, lo jadi bisa ngontrol diri lo untuk main sosmed di waktu yang lo udah jadwalin aja. Nanti lama-lama lo akan terbiasa dan gak kecanduan lagi. Yang kedua, beri konsekuensi atau hukuman ketika lo ngelanggar. Setelah jadwal lo tadi lo buat, tugas lo sekarang adalah komitmen buat ngikutin jadwal tersebut. Dan kalau lo ngelanggar komitmen yang lo buat, nah di sini lo buat juga konsekuensi atau hukuman kalau lo ngelanggar. Ya lo harus dapetin hukumannya. Hukumannya bisa beragam. Terserah lo mau hukuman yang kayak gimana. Tapi saran gue bikin hukuman yang produktif, kayak kalau lo ngelanggar lo harus jogging 1 kilo. Kenapa? Ya biar ada manfaatnya aja sih. Atau lo juga bisa buat yang lebih ekstrim, kayak kalau lo ngelanggar lo harus ngasih duit ke temen lo 5.000. Nah itu menurut gue lebih efektif, karena siapa sih di dunia ini yang mau keluar duit secara cuma-cuma? Pasti lo juga sayang banget kan sama duit lo. Akhirnya lo nggak mau ngelanggar deh. Tapi mau bikin hukuman yang kayak gitu, lo juga harus bilang ke temen lo dulu biar kalian berdua komitmen sama perjanjiannya. Yang ketiga, mengalihkan aktivitas sosmed dengan hal yang bermanfaat. Pilihan yang lo bisa lakuin selanjutnya yaitu lo alihin kegiatan main sosmed lo ke hal-hal yang seru dan lebih produktif, kayak olahraga, belajar, main game sesekali. Tujuannya biar lo berhenti dari kecanduannya aja sih. Kalau di kasus gua ngalihin main sosmed dengan cara nonton film, dan di diri gue itu sangat ampuh kayak gitu. Yang terakhir, menghapus aplikasi yang membuat candu. Pilihan terakhir kalau semua itu gagal adalah uninstall aplikasinya. Ekstrim banget sih, tapi ya mau gimana lagi. Lo nggak mau kan kecanduan ini bikin lo gagal ngeraih impian lo karena lo sering buang-buang waktu. Ya makanya. Tapi tenang aja, lo bisa juga install lagi kalau lo ngerasa udah nggak kecanduan. Lo bisa challenge diri lo buat gak main sosmed sekitar 1 bulan mungkin, atau 2 bulan kalau lo kuat. Nanti setelah itu lo bisa install lagi kok. Dan coba lo rasain perubahannya deh. Well, seperti yang udah gue sebutin, dopamine detox itu banyak banget manfaatnya. Dan lo juga udah tahu dampak buruk dari kecanduan itu kayak gimana, terutama sosmed ya. Saatnya lo coba buat dopamine detox. Saat lo ngerasa udah kecanduan, lo gak mau kan gagal ngeraih impian lo cuma gara-gara kecanduan sosmed dan ngebuang waktu lo berjam-jam setiap harinya. Well, menurut gue ini saatnya buat lo terlepas dari kecanduan itu dan berjuang buat wujudin impian dan cita-cita lo. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat ngedukung perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.